Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Irfandi dengan NPM 21170511089 dari kelas C. Yang pertama, arsitektur komputer. Arsitektur komputer ini terkait erat dengan seorang operator atau programmer yang berhubungan dengan atribut-atribut yang digunakan dalam sistem komputer. Contoh dari arsitektur komputer ini, yang pertama teknik pengalamatan, lalu yang kedua set instruksi, yang ketiga aritmatika yang digunakan, yang keempat mekanisme I/O atau input output. Lalu yang selanjutnya organisasi komputer. Organisasi komputer ini terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sebuah sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh dari organisasi komputer ini, yang pertama teknologi hardware, lalu ada teknologi memori, lalu perangkat antarmuka, sistem kontrol, dan sinyal-sinyal kontrol. Lalu perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, arsitektur komputer. Arsitektur komputer ini berkaitan dengan atribut yang berhubungan dengan programmer. Lalu arsitektur komputer ini berkaitan dengan kumpulan bit, jumlah bit yang digunakan untuk representasi data. Lalu arsitektur komputer ini dapat bertahan lama dan semua arsitekturnya ini sama. Lalu yang organisasi komputer. Organisasi komputer ini terkait dengan bagaimana suatu perangkat diimplementasikan. Lalu ada sinyal kontrol, interface, dan memori. Lalu organisasi komputer ini dapat menyesuaikan perkembangan teknologi. Lalu yang terakhir, organisasi komputer ini berbeda jika versinya berbeda. Lalu selanjutnya, arsitektur komputer dan organisasi komputer ini memiliki keterikatan. Sebuah rancangan pada arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Lalu selanjutnya, penemu arsitektur von Neumann. Jadi foto tersebut adalah foto John von Neumann. Beliau adalah penemu arsitektur von Neumann. Arsitektur ini sering digunakan oleh sebagian besar komputer saat ini. Lalu selanjutnya, cara kerja komputer dengan menggunakan arsitektur von Neumann. Yang pertama-tama melalui input, lalu akan diproses di CPU atau Central Processing Unit, lalu melalui memori, lalu akan dikeluarkan melalui output device. Lalu selanjutnya item tindakan arsitektur von Neumann. Yang pertama itu input. Input ini merupakan memasukkan salah satu data CPU prosesor untuk diolah menjadi informasi. Proses input ini bisa melalui keyboard seperti kita mengetikkan sebuah huruf atau angka. Lalu tindakan kedua ini CPU. CPU ini adalah Central Processing Unit. Lalu nanti akan diproses di dalam prosesor. Melalui CPU ini data akan diproses melalui prosesor untuk diolah menjadi informasi. Ada dua bagian di dalam CPU ini. Yang pertama control unit atau CU. Control unit ini berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer, baik itu hard disk, RAM, keyboard, bahkan monitor. Control unit ini mengatur kapan CPU menerima data dari perangkat input seperti keyboard, lalu mengirimkan data ke dalam CPU. Lalu control unit ini akan menentukan layak atau tidaknya data diproses. Lalu yang kedua ada Arithmetic Logical Unit atau ALU. ALU ini berfungsi untuk melakukan operasi atau perhitungan aritmatik atau logika. Perhitungan pada ALU menggunakan kode biner. Lalu selanjutnya ada memori. Memori ini adalah penyimpanan sistem data pada komputer.
Memori sendiri ada dua jenis. Yang pertama RAM. RAM ini berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan. Jadi data pada RAM ini akan hilang apabila tidak dialiri listrik. Lalu yang selanjutnya ada ROM. ROM ini adalah memori yang menyimpan berbagai data pada komputer dan bersifat permanen. Jadi apabila komputer tidak dialiri listrik, data akan tetap ada. Lalu yang selanjutnya output, yaitu menampilkan informasi pengolahan data kepada pengguna. Jadi misalnya tadi apabila kita mengetikkan huruf pada keyboard, maka akan diproses melalui CPU dan informasi akan ditampilkan melalui layar komputer. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.